ada komunikasi yang memang tidak putus antara ibu dan anak, wajar aja. Cuma kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, udah nyampe ke publik ya, bisalah di kiri dan di kanan gitu aja sih. Ya mungkin karena ada proses, ya sebelumnya kan mungkin manajemen ya bingung ya menunggu pandemik ini kapan selesai gitu kan, kita nggak tahu. Jadi selama udah confirm untuk slotnya ini ya udahlah tayangin aja gitu. Sebenarnya lebih kepada dominan ke situ sih gitu. Ini kan pertama nih layar lebar. Perdana. Kendala gitu mungkin pada saat Ya sedikit aja, cuma pada saat itu kan aku masih ya bersuami Angel, jadi kita memang filmnya sama-sama gitu loh. Ya kesulitan lebih kepada kayak teknis aja gitu, karena kan syutingnya di Semarang, syutingnya di luar kota gitu selama berapa belas hari gitu loh. Gitu sih, lebih ke situ aja. Ada minta saran atau ini bantuan atau ide ke pemain-pemain senior? Enggak sih, aku belajarin, lihat aja tutorialnya. Oh kalau mainnya gini, oh gini. Terus aku ngerti, oh kamera masternya di sini, oh ini, oh tuh shoutnya begini, oh blockingnya begini gitu-gitu. Jadi aku langsung kayak mempelajari juga seminggu sebelumnya gitu, kayak oh jadi tahu gitu. Belajar actingnya Seminggu sebelum ini. Ya karena kan sebenarnya formatnya film sama TV itu sama-sama kamera lah sebenarnya. Cuma tinggal pembedaannya adalah kalau di film itu storyline atau ceritanya itu bener-bener memang nggak bisa diutak-atik, memang harus kayak begitu benang merahnya kan. Kalau kita main mungkin TV play ya kayak sketsa atau apapun kan bisa main semeraut semau kita. Kalau di film enggak, udah ada koridor, udah ada batasannya, udah ada alurnya yang harus kita hormati juga gitu loh. Terus juga kayak skripnya itu bener-bener juga paten yang harus kita hormati, karena satu kata aja hilang itu tidak akan jadi kata kunci buat di scene berikutnya kayak gitu sih. Jadi lebih disiplinnya kita lebih beda lah gitu. jadi film yang berkesan nggak sih waktu itu film pertama terus juga syuting waktu itu sama istri kan? Mantan ya. Dulu kan masih sama istri. Oh ya dulu istri. Sekarang Mantan. Jadi film berkesan nggak sih? Ya berkesan sih, harusnya ini kita bisa nikmatin sama-sama gitu loh. Meskipun sekarang kita udah ya secara agraris kita udah pisah ya, tapi kan secara hidrolik hati mungkin tetap tertanam gitu loh. Jadi biar sama-sama aja gitu. Mas lu katanya saat syuting sempat ada konflik kecil sama Mbak Angel ya? Berantem atau itu mengatasinya gimana? Terus biar profesional jalannya gimana, itu ada ritual sendiri nggak sih Mas Yogi? Caranya gimana? Ya sebenarnya karena memang tensinya tinggi gitu loh. Kita tuh jarang tidur kalau syuting film tuh, bener-bener memang terang sampai terang gitu loh. Terus istirahat sebentar, ini lagi. Jadi memang kita ya kayak kelelahannya juga pasti gitu loh. Terus juga ya kan banyak, maaf ya, cantik-cantik gitu loh. Jadi kayak kan kalau giran saya mendalami peran ntar salah gitu loh. Itu ya gitu-gitulah pokoknya. Tapi kalau nggak mendalami peran, terlalu cuek, ntar nggak menghormati peran yang ada gitu kan. Dia jadi mantan, kalau dia jadi mantan otomatis kita harus memiliki rasa sayang kepada lawan main kita gitu loh. Nah ini kesalahannya mungkin suka kelewatan. Nah jadi batasan-batasannya lah harus kita tahu gitu loh. Mungkin apa ya? Ya karena pada saat itu ya kondisinya ya namanya hubungan suami istri lah gitu-gitu. Apa yang membuat dia cemburu Mas? Mungkin karena terlalu tadi offset tadi atau gimana? Main sih, aku tuh kalau main pengen total gitu. Jadi kalau film kan kadang-kadang diloloskan ya untuk kiss, itu kiss bener gitu loh. Jadi ini momen aku untuk menunjukkan acting aku gitu loh ya. Jadi jangan salah gitu loh. Jadi aku ada adegan nama Intan tuh ini banget sih, hot banget gitu loh. Yang paling Intan. cemburu yang mana? Yang mana? Scene apa Ya yang kan, cemburu ya? ya kan bisa lihat kalau di antara keduanya yang scene Intan itu, yang jadi Intan itu memang kayak dia duduk di sini gitu loh. Terus kayak rambutnya gini, terus ada scene kisan juga gitu loh. Pelukan. Jadi ya kita memainkan peran aja gitu loh, bukan berarti harus mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya mungkin ini udah ada alur dari sutradara yang udah dipikirkan biar dapat romantiknya. Jadi aku tuh selalu kayak ya interaksi terus sama dianya gitu loh. Aksi-reaksi. Ya off air sebelum kita main di on camnya tuh kayak harus ada chemistry-nya apa. Jadi saat adegan itu bener-bener natural, saya harus menganggap, saya harus mengesep bahwa dia adalah pacar saya, dia adalah kekasih saya. Jadi mainnya dapet gitu. Kan ada adegan yang mungkin kisan itu gitu loh. Masih syuting belasan udah tuh. Cemburuan Hah? dari Angel sendiri seperti apa sih? Atau nggak ngomong kah? Atau dari tindakan kah? Atau ngomong misalnya saya cemburu? Atau
Ya sebenarnya sih lebih kepada kayak kurang harmonisnya aja gitu loh, kayak ya biasa sarapan bareng misalkan enggak di hotel gitu loh. Terus ada saat scene-nya kita pernah waktu itu lagi agak kurang baik komunikasinya, agak sedikit berantem lah. Terus dihadapkan sama scene yang kita harus romantis sama Angel. Jadi ya alhamdulillah akhirnya jadi baikan gitu loh. Jadi cair lagi saat aku peluk. Terus aku kayak dibecandain, dicubit gitu. Aku peluknya kenceng kan, sengaja gitu loh. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, istri aku gini-gini. Padahal aku lagi berantem gitu. Tapi akhirnya jadi cair gitu. Ntar besoknya ada adegan apa lagi, ya gitu lagi gitu. Jadi memang ya harus ini sih bisa membedakan antara hubungan dan pekerjaan gitu. Yang paling parah tuh kamu tuh dicakar atau apalagi ini? Maksudnya? Kita kan dicakar tadi katanya. Enggak, cuma bercanda aja dan ya inilah. Ya, Ya. mungkin tidur di sofa gitu apa di mana Mas? Nggak boleh tidur. Nggak boleh masuk ke kamar gitu, nggak boleh. Enggak sih, paling cuma kayak dimarahin dikit doang gitu. Tapi seberapa sering sih Mas mungkin sama waktu syuting berapa hari sering ngambeknya, sering cemburu? Enggak sih, sebenarnya pulangnya baik, udah clear gitu loh. Ya karena situasi di situ apa gitu loh. Jadi beda-beda kan aku bilang interaksinya, apalagi pendatang-pendatang barunya tuh banyak tuh dari Semarang gitu loh. Cewek-cewek yang jadi ya cameo ekstrasnya gitu. Jadi di situ yang membuat makin ini aja lah, rame banget lah pokoknya. Jadi sebelumnya film ini kan tayang nih, Mas Vicky jadi diingetan Benjel lagi nggak sih? Maksudnya kenal-kenalan sama di lokasi syuting di tahun lalu gitu. Yang pasti sih saya berharap ini juga jadi etalase karya dia gitu loh. Walaupun ya mungkin kalau dunia film ya dia lebih duluan lah, banyak film-filmnya yang udah terjalani gitu loh. Cuma aku sih berharap ya biar jadi ya dokumentasi karya juga lah. Jadi buat Mas Vicky punya makna apa film ini buat karir Mas Vicky sebagai pemain film perdana terutama? Ya secara sutet hati itu memang ada chemistry ya yang memang terbangun gitu loh. Semoga bisa menjadi landasan busway antara aku dan Angel juga supaya dia bisa sama-sama film ini berjalan baik gitu. Mas, sebelumnya selamat nih ya udah menempuh hidup baru dengan Mbak Kalina. Amin. Boleh ceritain dong pengalaman-pengalamannya pasca menikah gitu. Mungkin ada hal yang setelah menikah baru tahu nih ternyata Kalina gini, dan sebaliknya Kalina baru tahu ternyata Mas Vicky mungkin maaf nih misalnya suka ngorok tidurnya yang baru ketahuan sekarang. Yang dia kaget sih ternyata dia baru tahu lah kenapa aku itu dipanggil gladiator. Setelah malam pertama, oh ya dia baru bisa ngomong bahwa oh iya sayang, benar. Kamu itu memang gladiator gitu. Jadi memang ya udahlah layak semuanya lah untuk ini gitu. Jadi lebih kepada malam pertamanya sih. Jadi kalau Mas Vicky sendiri baru tahu hal apa sih dari Kalina gitu setelah menikah nih? Repot banget ya. Baju dari mana-mana jangan tidur langsung di tempat tidur. Harus mandi dulu gitu loh. Ini nikah sama istri apa guru BP? Gini banget gitu loh. Kayak repot banget gitu loh. Terus kalau bangun tidur langsung minum air putih dulu. Terus kayak sebelum ini harus mandi sebelum tidur. Tempat tidurnya nggak boleh baju yang dari bawah di luar, walaupun baru sebentar dia nggak tolerin. Harus ganti baju tidur yang bener-bener memang fungsi untuk tidur, gitulah. Terus dari makan, tapi aku pernah malam-malam tuh ngantuk gitu loh. Dia ngantuk banget gitu, tapi aku yang, aku lapar ya. Terus dia ngedenger sedikit, sayang kamu lapar sayang. Ya udah aku masakin ya, dia masak jam 1:30 gitu. Aku sih seneng sih ngelihat dia tuh. Ya semoga aja dia bukan iklan pertama di pernikahan ya, sampai seterusnya dia akan seperti itu gitu loh. Dia langsung bangun, masakin gitu loh. Terus kasih makan, dia sampai begini-gini, dia mau lagi nggak sayang, nambah nggak sayang gitu. Aku sih apresiasi banget dia. Masak nggak sih Kalina? Mengabdi banget, Pintar masak nggak sih? Banget. Jujur aku bilang, maaf bukan ngebandingin, Kalina adalah tangan yang paling hebat untuk bisa masak dan menyajikan kepada suami. Dia jago masak, dia bisa masak apa aja, dia bisa ini. Dia termasuk hebat lah. Gitu. Mas, membangun komunikasi sendiri gimana Mas? Hah? Membangun komunikasi sama Kalina sendiri kan bisa dibilang Kalina disiplin, sementara Mas Vicky asal-asalan gitu misalnya. Gimana sih membangun komunikasi berdua biar bisa klop gitu? Ya semua kan bisa interaksi ya. Maaf, Tarzan aja sama Jen dia bisa saling komunikasi, cuma itu teman Tarzan gitu. Tapi dia bisa, apalagi kita yang bisa ngomong gitu loh. Ya kadang-kadang cuma miss-nya itu
di industri ya, kamu jangan terlalu berlebihan ya sayang kalau sama wanita, kalau syuting gitu-gitu. Dia masih suka nginiin gitu, nanti kamunya sosokan pengen ini ntar jadi kejadian gitu. Jadi membawa pengaruh yang sangat positif buat kehidupan Mas Vicky. Bagus banget sih dia mah. Kalau Aska gimana dengan menerima pernikahan Mas Vicky dengan Mbak Kalina sejauh ini? Aku hanya menunggu. Itu kan areanya Kalina bersama putranya. Terus ada Mas Dedi juga kan di situ. Kalau misalkan kapanpun Aska ya berkenan untuk kita ketemu dan silaturahmi, ya alhamdulillah. Tapi karena kemarin nggak datang juga, ya udah itu keputusan yang memang harus kita hormati gitu. Nggak apa-apa. Kalina juga udah coba datengin, udah ngobrol, udah apa gitu. Aska cuma bilang kalau nggak salah, yang nggak Kalina ya, Kalina nyampein ke aku untuk ya udah kita lihat aja, semoga Om Pik ini bisa ngebahagiain Mami seutuhnya gitu. Baru aku akan percaya dan tahu bukan dengan ucapan tapi dengan perbuatan gitu. Bagus lah. Menurut Kalina kenapa sih Aska nggak bisa hadir gitu? Ya aku nggak tahu, itu internal banget di Kalina yang aku nggak masuk ke area itu gitu loh. Yang pasti ya semoga aja bisa cair dalam waktu dekat ini gitu, bisa jadi berkeluarga sama-sama gitu. Aska kan sempat membuat statement katanya maaf nggak bisa hadir, tapi aku mendoakan dari hatiku yang paling dalam. Udah Ngelihat di udah story, baca, gitu. di feednya, Iya. ya, udah. Itu gimana tanggapan Mas Vicky? Iya bagus lah, karena kan biar bagaimanapun maaf ya, Kalina terlepas salah atau tidak, baik atau tidak di masa lalu saya nggak tahu. Dia adalah seorang ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan. Iya. Ya Aska pernah hidup di balik air susunya gitu loh. Walaupun aku nggak tahu akhirnya jadi seperti apa, kenapa Aska sama Mas Dedi mungkin ada pilihan yang tepat karena papahnya mungkin punya ekonomi yang lebih baik. Aku nggak tahu lah itu pertimbangan mereka. Tapi dengan masih menunjukkan kepedulian, sebenarnya ada komunikasi yang memang tidak putus antara ibu dan anak, wajar aja. Cuma kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, udah nyampe ke publik ya, bisalah di kiri dan di kanan gitu aja sih. Sejauh ini berarti belum pernah ketemu sama sekali ya? Belum, Aska ya? belum. Ada nggak sih agenda atau rencana kedepannya ingin hangout bareng gitu Aska? Ya tunggu dengan aja, anak-anak? tunggu aja kalau Kalinanya udah ngasih ini gitu loh, bahwa yuk kita kapan jalan yuk sama Aska sama anak-anak, ya aku dengan senang hati gitu loh. Kalau aku dengan anak-anak aku ya buka aja silaturahmi dengan siapapun kan, apalagi dengan ya anak sendiri, sekarang kan udah jadi anak sambung gitu, jadi ya ayo sama-sama. Berarti masih nunggu dari Askanya ya? Ya, ya. Kenapa yang harus dijelaskan Kenapa? jelaskan buat kita semua mungkin kenapa yang membuat menikah secara agama? Ini sebenarnya aku sendiri, aku bilang sekali lagi, dari persyaratan yang sudah ada di aku, alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Sudah menyatakan bahwa kepala KUA Gunung Putri ya udah gitu loh, membuka ruang untuk memang kalau kita mau ada pernikahan. Tapi memang persyaratan administrasi dari Kalina belum bisa terlengkapi. Jadi menganggap bahwa pernikahan meskipun dia sendiri, dia nggak berani untuk mengambil itu. Gitu loh, karena memang secara undang-undang dan aturan pernegaraan tentang perkawinan, setiap orang tua yang masih ada, laki-laki, itu harus berhak menjadi wali nikahnya si wanita meskipun dia udah bukan gadis ataupun dia single parent atau apapun gitu. Jadi waktu itu aku udah coba komunikasi baik atau apa di area internal Kalina yang aku sendiri mau masuk juga udah coba gitu loh. Ya tapi belum bisa ini. Tapi dalam waktu dekat ini akan ditempuh dengan jalur ya kayak isbat ya gitulah. Nanti supaya akhirnya suratnya bisa didapat nanti setelahnya gitu. Berarti Mas itu untuk rencana disahkan setelah negara sendiri kapan? Mas, Kita udah jalan sih prosesnya. Minggu depan kita udah jalan prosesnya gitu. Karena kan kita masih ada resepsi sekali lagi nih. Mas sudah mengajukan untuk isbatnya sendiri? Minggu depan. Mana Mas Vicky kalau boleh tahu? Nggak tahu itu prosesnya ke pengadilan dulu. Nah kalau misalkan aku nggak tahu ya, karena kita udah numpang nikahnya semuanya di situ di Gunung Putri, dokumentasinya di Gunung Putri, mungkin di pengadilan Gunung Putri. Dan aku nggak tahu juga prosesnya dan aku belum pernah melampaui proses ini, menjalani proses ini gitu. Mas Vicky bukannya untuk isbat sendiri kan juga mesti membutuhkan syarat-syarat seperti restu dari orang tua juga kan Mas Vicky? Nggak, setahu saya gini, kemarin saya udah konsultasi sama
Kepala KUA Gunung Putri kan, Pak Haji Silahuddin. Jadi nanti tetap akan dipanggil sama pengadilan gitu loh. Jadi kayak bener-bener dipanggil si orang tuanya. Mau ngerestuin gak nih gitu-gitu, kayak gitulah prosesnya. Menemukan mediasi antara Iya, Kalina dan iya, sendiri lewat keluarga gitu. iya mungkin. Itu memang Kalinanya setuju nggak sih Mas dengan cara seperti itu? Iya pasti, karena kan memang ini udah bagian dari iniannya ya, apa rangkaian kita gitu loh. Oke, habis ini kita tahapannya ini gitu. Ya, oke, masih ada lagi? Mas, tapi bukan proses isbat itu panjang nggak ya? Setahu saya kan yang beberapa Pasti dong. butuh waktu 1 tahun itu untuk itu. Enggak sih, kalau 1 tahun mungkin bulanan iya, kan nanti dipanggil gitu loh. Enggak sih kalau sampai 1 tahun enggak. Mungkin itu tergantung proses orang, case-nya kan beda-beda. Kalau orang tuanya kooperatif untuk dipanggil, iya. 3 kali dipanggil tidak datang, mungkin pristek putusan dengan sendirinya keluar untuk bisa putusan ditunjukkan kepada KUA, kepala KUA atau siapapun untuk menikahkan, mungkin akhirnya jadi gitu. Aku sih prosesnya setahu aku seperti itu gitu. Ini Mas bikin sendiri maksudnya sudah berusaha mungkin mengusahakan supaya syaratnya ini tuh bisa keluar dan Aku sih udah semaksimal mungkin. Aku udah ya mengupayakan. Aku juga pengen terjalin hubungan yang baik antara keduanya. Tapi itu area Kalina yang mau menyelesaikan memang secara kekeluargaan, secara personal sama papahnya gitu sih. Ya. Tapi sejauh udah ada lebih baik belum sih komunikasi Kalina sama bapaknya kan karena itu kan juga. Setahu aku belum ada komunikasi yang baik gitu. Bahkan mereka enggak ya setahu aku ya dia belum ada komunikasi yang baik. Justru makanya harus ada komunikasi baik untuk menyelesaikan. Enggak di sini bertahan, haruslah lebih cair gitu. Ya. Sebagai suami mau jadi penengah juga nggak sih buat Kalina dan ayah? Ya dengan mengambil langkah-langkah yang Kalina nyaman, yang Kalina berkenan, ya aku ikutin aja semua. Ya, oke semuanya.